Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Novera, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang kedua dari Rumpun Bahasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang profiling peserta didik, yaitu pada studi pemahaman tentang peserta didik. Profiling peserta didik, yaitu tentang laporan observasi peserta didik yang telah saya lakukan. Hal yang harus dilakukan pada saat profiling peserta didik. Yang pertama adalah bagaimana cara menemukan permasalahan ketika berada di kelas. Yang kedua, apa saja permasalahan yang terdapat pada peserta didik yang diobservasi. Yang ketiga, bagaimana perkembangan kognitif, emosi, psikososial, dan moral dari dua peserta didik yang diobservasi. Apakah permasalahan tersebut mempengaruhi proses pembelajaran mereka? Dan yang terakhir, apa yang akan saya lakukan? Lalu, bagaimana cara menemukan permasalahan ketika berada di kelas? Yang saya dapatkan adalah dengan melakukan observasi kepada peserta didik, melakukan wawancara dengan peserta didik yang menjadi sasaran observasi, melakukan survei menggunakan angket, dan melakukan analisa. Ini adalah kondisi kelas tempat saya mengadakan observasi, yaitu kelas 9. Sebelum masuk ke dalam profiling peserta didik, saya akan menjelaskan bagaimana cara saya menemukan permasalahan ketika berada di kelas. Yang pertama itu ketika melakukan observasi di kelas, saya menemukan banyak sekali siswa dengan latar belakang yang berbeda-beda. Itulah yang disebut sebagai siswa yang multikultural. Banyak sekali perbedaan mulai dari tradisi, budaya, suku bahasa, pola pikir, hingga kebiasaan dan kelakuan-kelakuan siswa. Hasil observasi itu saya dapatkan dua siswa yang perlu penanganan khusus. Penanganan lebih di sini. Dua siswa itu saya dapatkan dengan indikasi yang pertama, karena dia tidak mempunyai minat dalam belajar bahasa Inggris dan cenderung lebih suka mengobrol saat pembelajaran dan tidak memiliki minat belajar. Untuk yang satu lagi, dia ini adalah anak yang tidak terlalu aktif dalam pembelajaran, namun dirinya tidak bisa diam saat pembelajaran berlangsung dan selalu bergerak ke sana kemari, tidak bisa duduk diam dan mendengarkan pembelajaran yang sedang diberikan. Namun ketika pembelajaran berkelompok, anak ini malah menjadi pasif dan tidak mau terlibat aktif dalam aktivitas pembelajaran kelompok dan cenderung diam saja. Ternyata karena dirinya tidak sedang bersama dengan teman dekatnya. Jadi dia dan teman kelompoknya itu tidak sekelompok. Jadi dia merasa tidak mau mengobrol dengan temannya yang lain yang bukan teman dekatnya. Pandangan saya waktu itu, saya merasa bertanya-tanya, apa yang terjadi sebenarnya? Apakah kejadian tersebut adalah terjadi karena ketika moodnya sedang tidak stabil, atau kejadian itu memang sifatnya yang memang cuek dan tidak memperdulikan pembelajaran yang diberikan. Akhirnya, hal tersebut menarik perhatian saya untuk menggali lebih dalam melalui observasi, wawancara, dan pengisian angket dan asesmen diagnostik pada kedua siswa tersebut, karena sebagai guru kita harus memahami dan wajib mengenali lebih dalam karakter siswa kita. Nah, pada profiling peserta didik, yang pertama saya meneliti tentang siswa SU. Di sini saya memprofiling peserta didik dengan inisial SU. Dia adalah perempuan, lahir di Jambi 19 Agustus
2008, beragama Islam. SU ini adalah anak ke-1 dan dia memiliki saudara kandung 3 orang. Bahasa sehari-harinya yang dipakai di rumahnya adalah bahasa Jambi. Kebetulan SU ini tinggal di Jalan Budiman, RT 02, dan dia tinggal bersama orang tuanya. Golongan darah SU ini adalah AB, dan ayahnya adalah seorang buruh, dan ibunya adalah IRT. Pada tabel perkembangan psikologis, jadi pada tanggal 16 Januari 2023, di kelas siswa belajar naratif teks, guru menjelaskan kepada siswa mengenai materi tersebut. Siswa SU mendengarkan instruksi guru ketika pembelajaran dimulai. Siswa SU terlihat mendengarkan pembelajaran atau penjelasan guru walaupun masih belum sepenuhnya fokus mendengarkan penjelasan guru di depan kelas. Catatan yang saya dapatkan adalah SU ini memiliki gaya belajar visual karena siswa SU ini lebih tertarik untuk melihat gambar-gambar yang ada di dalam buku paket bahasa Inggris daripada mendengarkan penjelasan guru di depan kelas. Lalu pada emosi, ketika siswa SU belajar di kelas, siswa SU ini terlihat santai dan senang. Siswa SU adalah seorang yang ramah dan sering bercengkrama dengan teman sekelasnya. Siswa SU ini kurang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas, baik pembelajaran mandiri maupun berkelompok. Tapi walaupun begitu, ketika ada materi yang belum dipahami, siswa SU tidak ragu untuk bertanya kepada temannya, yaitu siswa SP. Nah, siswa SU ini adalah anak yang pribadi periang ya. Dia adalah orang yang mudah berteman dengan orang lain dan cenderung aktif ngobrol di kelas. Siswa SU ini terbilang labil karena masih pada usia yang terbilang remaja. Pada psikososialnya, siswa SU ini mempunyai banyak sahabat. Apalagi di kelas, siswa SU ini adalah siswa yang sangat banyak temannya. Dia adalah anak yang sangat ramah karena dia senang sekali berteman dan dia tidak bisa berhenti berbicara apalagi di kelas. Terus untuk urusan moral, siswa SU ini tidak terlalu mengikuti peraturan sekolah karena sekolah melarang untuk membawa HP atau smartphone. Nah, SU ini dia tetap membawa smartphone ke sekolah. Dia memberikan alasan bahwa dia membutuhkan smartphone karena nanti dia mau menelpon orang tuanya untuk menjemput. Pada psikologis yang meliputi kognitif, emosi, psikososial, dan moral pada siswa SU memiliki gaya belajar visual. Siswa SU memiliki emosi yang belum stabil atau masih labil dan mampu berinteraksi dengan baik dengan lingkungan sekolahnya. Dengan kepribadian yang ekstrovert, siswa SU memiliki pribadi yang terbuka dengan segala hal yang dirasakannya. Siswa SU mudah berteman dengan orang lain dan juga ramah. Pada perkembangan fisiologi, siswa SU dapat berbicara dengan jelas, dapat berjalan dengan benar, dapat mendengar dengan baik, dapat menulis dengan baik, dapat melihat dengan jelas, dan mengalami perubahan fisik fase pubertas. Nah, dari tabel 3 dapat disimpulkan bahwa perkembangan fisiologi siswa SU adalah baik karena siswa SU dapat menggunakan 5 panca inderanya untuk mengikuti proses belajar di kelas dengan baik. Siswa SU dapat berjalan dengan baik, berbicara dengan fasih, mendengarkan dengan jelas, menulis dengan lancar, dan melihat dengan baik dan jelas. Saat ini, siswa SU sudah memasuki tahap remaja awal yang mampu berinteraksi dengan teman sebayanya maupun guru di sekolah secara interaktif.
Berikut ini adalah penampakan siswa SU di kelas. Siswa SU ini cenderung lebih suka duduk di belakang karena kalau duduk di belakang itu dia bisa lebih leluasa dalam mengobrol. Ini adalah kondisi di kelas. Lalu ini adalah kita masuk pada tabel 4 yaitu motivasi belajar. Pada tabel 4 ini siswa SU cukup antusias di kelas. Siswa SU mendengarkan penjelasan guru di depan kelas walaupun perhatiannya sering teralihkan oleh siswa lainnya dan sering terlihat asik mengobrol dengan teman sekelasnya pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Siswa SU adalah siswa yang senang berteman dengan kepribadian yang terkenal terbuka dengan segala hal yang dirasakannya. Siswa SU ini mudah berteman dengan orang lain dan juga ramah, sehingga siswa SU cenderung tidak berpartisipasi secara aktif di kelas dan lebih memilih untuk mengobrol bersama teman sekelasnya. Guru memberikan teguran kepada siswa SU untuk tidak asik mengobrol dan memindahkan tempat duduk siswa SU untuk tidak satu meja dengan teman sebangkunya. Jika tidak memahami sesuatu, siswa SU akan bertanya pada teman sekelasnya. Jadi siswa SU ini enggan bertanya kepada guru. Dia lebih suka bertanya kepada teman sekelasnya saja begitu. Untuk pengamatan latar belakang dari etnik dan culture, status sosial, dan lain-lain. Pada tabel 5, pada pengamatan latar belakang SU, pada observasi etnik dan culture, siswa SU memiliki latar belakang etnik dan culture yang berasal dari keluarga dengan suku Jawa. Lebih tepatnya Jawa Barat, yaitu Sunda. Walaupun berasal dari suku Jawa, adat istiadat yang berlaku di daerah siswa SU adalah adat istiadat Jambi karena siswa SU itu lahirnya di Jambi, jadi dia menggunakan adat istiadat Jambi. Selain itu, karena siswa SU dan keluarga sudah menetap di Jambi sejak siswa SU dilahirkan, yaitu tahun 2003. Kegiatan sosial masyarakat yang ada dan diikuti oleh siswa SU adalah Paskibraka, Karang Taruna, tadarusan yang dilakukan secara rutin ketika bulan Ramadan, pawai obor ketika akan menyambut bulan Ramadan, dan menjadi remaja masjid. Status sosial dari latar belakang keluarga SU adalah menengah ke bawah. Dengan ayah yang bekerja sebagai pedagang peralatan rumah tangga dan ibu yang bekerja sebagai ART. Penghasilan orang tua SU dalam sebulan tidak tetap dan berubah-ubah tergantung laku penjualan setiap harinya. Namun, dalam sehari, penjualan yang dilakukan oleh ayah siswa SU itu bisa mencapai Rp 100.000 rupiah sampai dengan Rp200.000 per harinya. Untuk minat hobi dari siswa SU adalah Paskibraka. Ketika saya bertanya tentang minatnya ini, siswa SU itu sangat antusias sekali menceritakan bahwa dia ingin menjadi anggota Paskibraka nasional ketika dirinya kelak berada di jenjang SMA. Karena sedari SD, siswa SU sudah sangat tertarik dan meminati Paskibraka. Panutan siswa SU ini adalah anggota K-pop idol dari boyband Stray Kids, yaitu Felix dan Bang Chan. Mata pelajaran favorit dan paling disukai oleh siswa SU adalah mata pelajaran IPA, IPS, dan PJOK. Untuk gaya belajar yang dapat membantu siswa SU dalam memahami materi pelajaran adalah dengan gaya belajar visual, yaitu dengan adanya penggunaan TPEC, Technological Pedagogical Content Knowledge. Siswa SU memiliki gaya belajar visual karena siswa SU lebih terlihat bersemangat untuk belajar dengan menggunakan media-media visual seperti
video, dan gambar-gambar yang ditampilkan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Siswa SU menyukai bentuk pembelajaran yang bersifat kelompok. Hal ini dikarenakan siswa SU merasa lebih menyukai dan merasa lebih nyaman untuk belajar berkelompok bersama teman-teman dekatnya, yaitu siswa AS, NM, MG, dan IM. Nah, itulah profiling dari siswa SU. Lalu kita masuk kembali ke profiling siswa yang selanjutnya, yaitu profiling GM. GM ini berjenis kelamin laki-laki dan dia lahir di Jambi 13 September 2008. Jadi SU dan GM ini seumuran, mereka kebetulan adalah anak yang sekelas. Nah, GM ini beragama Islam. Dia adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Nah, jumlah saudara kandungnya itu ada 2. Kebetulan siswa GM ini adalah saudara kembar. Dia ini memiliki saudara kembar di kelas 9 sebelah kelasnya. Nah, ketika di rumah siswa GM ini memakai bahasa Indonesia. Dia kebetulan tinggal di Kota Karang di Suak Kandis. Nah, siswa GM ini tinggal bersama orang tua. Ini adalah kondisi siswa GM. Dia tidak terlihat tertarik dalam pembelajaran dan asik sibuk sendiri dengan dunianya. Nah, golongan darah siswa GM ini adalah O. Dia bertinggi 167 cm dan beratnya 46 kg. Ayahnya adalah seorang sopir batubara dan ibunya bekerja di laundry. Pada tabel perkembangan psikologis, GM ini dia adalah berdasarkan tabel 2 disimpulkan bahwa perkembangan psikologis yang meliputi kognitif, emosi, psikososial, dan moral pada siswa GM adalah siswa GM memiliki gaya belajar kinestetik. Karena siswa GM terlihat sulit untuk berdiam diri, suka mengerjakan segala sesuatu dengan menggunakan tangan, dan lebih banyak mengobrol dengan teman dekatnya secara sembunyi-sembunyi daripada mendengarkan penjelasan guru. Selain itu, siswa GM ini juga sering bengong sendiri. Dia kadang-kadang sangat tidak bisa diam, namun tiba-tiba dia bisa diam sekali begitu jika teman dekatnya itu tidak ada. Nah, siswa GM ini memiliki emosi yang naik turun seperti remaja pada umumnya. Siswa GM mampu berinteraksi dengan baik di lingkungan sekolahnya. Walaupun dengan kepribadiannya yang seorang introvert, siswa GM bisa berinteraksi dengan baik. Walaupun siswa GM lebih banyak terlihat hanya berinteraksi dengan teman yang dirinya anggap dekat dengan dirinya saja dan merasa nyaman. Siswa GM ini memiliki saudara kembar yang berada di kelas sebelahnya. Pada tabel perkembangan fisiologi, siswa GM ini dapat berbicara dengan jelas, dapat berjalan dengan benar, dapat mendengar dengan baik, dapat menulis dengan baik, dapat melihat dengan jelas, dan peserta didik ini mengalami perubahan fisik fase pubertas. Untuk motivasi belajar, siswa GM tidak terlalu antusias dalam belajar di kelas. Siswa GM tidak terlalu mendengarkan penjelasan guru di depan kelas karena perhatiannya sering teralihkan oleh siswa lainnya. Siswa GM terlihat lebih sering mengobrol secara sembunyi-sembunyi dengan teman dekatnya pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung dan sulit untuk berdiam diri. Jadi siswa GM ini selalu melihat ke belakang, ke depan, kanan kiri, berjalan. Namun dia adalah anak yang pendiam, tapi dia tidak bisa diam, badannya selalu bergerak. Siswa GM ini selalu tampak bergerak, menoleh ke belakang, ke depan. Siswa GM juga mampu berinteraksi dengan baik di lingkungan sekolahnya. Walaupun dengan kepribadiannya yang seorang introvert, siswa GM bisa berinteraksi dengan baik.
Walaupun siswa GM lebih banyak terlihat hanya berinteraksi dengan teman yang dirinya anggap dekat dan merasa nyaman saja. Siswa GM cenderung kehilangan fokus akibat asik mengobrol dan mengakibatkan siswa GM menjadi tidak berpartisipasi secara aktif di kelas. Guru menegur siswa GM untuk tidak asik mengobrol saat pembelajaran berlangsung. Dan siswa GM biasanya langsung diam ketika diberikan teguran oleh guru. Siswa GM tidak membawa buku paket pada kegiatan belajar hari itu, dan guru memberikan teguran untuk siswa GM supaya siswa GM membawa buku paket untuk kegiatan pembelajaran bahasa Inggris di minggu berikutnya. Jika tidak memahami sesuatu, siswa GM lebih memilih untuk bertanya kepada teman dekatnya saja daripada kepada guru. Nah, jadi siswa SU dan GM ini mereka itu sama. Mereka tidak mau bertanya kepada guru. Mereka lebih nyaman untuk bertanya kalau tidak mengerti itu kepada teman dekatnya saja. Nah, pada pengamatan latar belakang tentang etnik dan culture, status sosial, minat, dan gaya belajar. Jadi, pada pengamatan latar belakang peserta didik ini, siswa GM berasal dari etnik dan culture yang berasal dari suku Jawa. Lebih tepatnya, siswa GM keturunan dari Yogyakarta. Namun, adat istiadat yang berlaku di daerah siswa GM adalah adat Jambi, karena siswa GM dan keluarga sudah menetap di Jambi sejak siswa GM belum lahir. Nah, kegiatan sosial masyarakat yang ada di daerah siswa GM dan diikuti oleh siswa GM adalah dengan mengikuti anggota panitia 17-an dan remaja masjid. Untuk status sosial, siswa GM berasal dari latar belakang keluarga yang menengah ke bawah. Pekerjaan orang tua siswa GM, ayahnya adalah seorang supir truk batubara, sedangkan ibunya bekerja di tempat laundry. Untuk penghasilan orang tua JM dalam sebulan jika digabungkan dari penghasilan ibu dan ayahnya adalah 4 juta rupiah sampai dengan 5 juta rupiah per bulannya. Dari segi minat, hobi dari siswa GM ini adalah berenang. Ketika saya bertanya tentang hobinya, siswa GM selalu menjawab seperti, saya sukanya berenang, Miss, seperti itu. Pokoknya dia sangat excited ketika menjelaskan bahwa dirinya suka berenang. Ketika diberikan pertanyaan mengenai ini, siswa GM sangat menyukai berenang. Panutan siswa GM adalah Lionel Messi, yaitu seorang pemain sepak bola profesional asal Argentina yang bermain sebagai penyerang dari klub Ligue 1 Paris Saint-Germain dan merupakan kapten tim nasional Argentina. Segaya belajar yang dapat membantu siswa GM untuk memahami materi pelajaran adalah kinestetik dan visual. Siswa GM adalah siswa yang tidak bisa berhenti bergerak atau diam saat kegiatan pembelajaran berlangsung dan lebih senang untuk belajar bersama temannya. Kemudian siswa GM juga tertarik pada pembelajaran dengan menggunakan teknologi seperti penerapan TPEC, Technological Pedagogical Content Knowledge. Siswa GM menyukai bentuk pembelajaran bersifat kelompok karena siswa GM lebih menyukai untuk belajar bersama teman-teman dekatnya, yaitu siswa BC, RS, AG, dan IX daripada belajar secara mandiri atau individu. Namun di sini harus digarisbawahi bahwa siswa GM ini dia tidak mau kalau berkelompok dengan temannya yang bukan teman dekatnya. Jadi dia tuh suka bekerja sama untuk belajar kelompok bersama teman dekatnya saja. Dia tidak ingin kalau bekerja kelompoknya bersama teman-teman sekelasnya. Maka dari itu adalah menjadi permasalahan yang saya ambil. Nah, ini adalah contoh di kelas siswa GM saat saya melakukan observasi. Nah, itu saja hasil observasi
yang saya dapatkan dari 2 profiling peserta didik yang saya ambil permasalahannya. Dari kedua peserta didik itu, mereka memiliki gaya belajar yang hampir sama. Dari siswa SU, dia memiliki gaya belajarnya yaitu visual, dan siswa GM itu gaya belajarnya kinestetik dan visual. Nah, untuk minat belajar, keduanya tidak memiliki banyak minat belajar bahasa Inggris. Namun, keduanya suka belajar di dalam kelompok dan tidak mau belajar secara individu atau mandiri. Namun, kalau SU, dia mau bekerja kelompok dengan teman-teman sekelasnya, siapapun itu. Nah, kalau siswa GM ini dia tidak ingin bekerja dengan siswa sekelasnya, kecuali teman dekatnya. Jadi siswa GM ini dia lebih pilih-pilih dalam bekerja secara kelompok. Dia hanya ingin bekerja kelompok dengan teman yang dia anggap dekat saja dengan dirinya. Nah, itulah permasalahan yang akan saya angkat pada saat saya melakukan perencanaan untuk membuat perencanaan proses pembelajaran nantinya. Baiklah, itu saja penjelasan profiling peserta didik dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah contoh di kelas siswa GM saat saya melakukan observasi. Nah, ini adalah contoh di kelas siswa GM saat saya melakukan observasi. Nah, ini adalah contoh di kelas siswa GM saat saya melakukan observasi. Nah, ini adalah contoh di kelas siswa GM saat saya melakukan observasi. Nah, ini adalah contoh di kelas siswa GM saat saya melakukan observasi. Nah, ini adalah contoh di kelas siswa GM saat saya melakukan observasi. Nah, ini adalah contoh di kelas siswa GM saat saya melakukan observasi. Nah, ini adalah contoh di kelas siswa GM saat saya melakukan observasi. Nah, ini adalah contoh Nah, itu saja hasil observasi yang saya dapatkan dari 2 profiling peserta didik yang saya ambil permasalahannya. Dari kedua peserta didik itu, mereka memiliki gaya belajar yang hampir sama. Dari siswa SU, dia memiliki gaya belajarnya yaitu visual, dan siswa GM itu gaya belajarnya kinestetik dan visual. Nah, untuk minat belajar, keduanya tidak memiliki banyak minat belajar bahasa Inggris. Namun, keduanya suka belajar di dalam kelompok dan tidak mau belajar secara individu atau mandiri. Namun, kalau SU, dia mau bekerja kelompok dengan teman-teman sekelasnya, siapapun itu. Nah, kalau siswa GM ini dia tidak ingin bekerja dengan siswa sekelasnya, kecuali teman dekatnya. Jadi siswa GM ini dia lebih pilih-pilih dalam bekerja secara kelompok. Dia hanya ingin bekerja kelompok dengan teman yang dia anggap dekat saja dengan dirinya. Nah, itulah permasalahan yang akan saya angkat pada saat saya melakukan perencanaan untuk membuat perencanaan proses pembelajaran nantinya. Baiklah, itu saja penjelasan profiling peserta didik dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.